Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-84. Apakah semua orang akan mati? Jawabannya, karena maut diancamkan sebagai upah dosa, maka semua orang ditetapkan untuk mati kelak. Sebab semua orang telah berbuat dosa. Jawaban tersebut dapat dibaca dan dipelajari dari Roma pasal 6 ayat 23, Ibrani 9 ayat 27, dan Roma pasal 5 ayat 12. Ada beberapa pembelajaran dari tanya jawab tersebut. Yang pertama mengenai kematian. Kematian di dalam ajaran Alkitab ada 3 kategori. Yang pertama disebut kematian fisik, di mana setiap orang tubuhnya akan kembali kepada debu tanah dan rohnya kembali kepada Tuhan. Yang kedua, kematian rohani, di mana setiap orang berada dalam keadaan terputusnya hubungan dengan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bukan berarti Tuhan tidak memelihara, menjaga semua ciptaannya. Tetapi saat manusia berdosa dan dalam keadaan berdosa, manusia tidak mampu total datang kembali kepada Tuhan Allah. Karena kejahatan, keberdosaan telah menjadi penghalang hubungan manusia dengan Allah. Yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal adalah bentuk penghukuman yang bersifat kekal atas orang-orang yang tidak percaya, yaitu mereka yang memang ditetapkan binasa dari kekekalan. Berada di dalam sejarah manusia, tidak akan pernah mau beribadah kepada Tuhan Allah dan melakukan kejahatan kepada Tuhan Allah. Bahkan menolak semua berita Injil yang dinyatakan, diajarkan, dan diwujudkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yang berulang-ulang mereka tolak adalah pemberitaan Injil dan menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan itu sebabnya mereka, pada diri mereka berada di dalam suatu keadaan untuk mengalami penghukuman kekal yang disebut dengan kematian kekal. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam pertanyaan dan jawaban ini adalah akibat dari kematian itu di dalam kehidupan kita saat ini. Pertama adalah kerusakan total, di mana seluruh gambar Allah pada diri manusia mengalami kerusakan. Arahnya rusak, strukturnya rusak, sehingga tidak dapat melakukan hal baik, hal benar, hal suci, hal adil menurut kehendak Allah. Kalaupun ada kebaikan, kalaupun ada perbuatan baik, semuanya semata-mata hanya bersifat sementara, menahan kejahatan lebih meluas, dan itu terjadi berasaskan pada anugerah umum Allah. Yang berikutnya adalah orang yang sudah berdosa dalam keadaan mati tersebut, akibatnya tidak mampu total untuk datang kepada Tuhan Allah. Sehingga mereka arahnya tidak lagi menyembah kepada Allah yang sejati, tetapi diarahkan kepada ciptaan, kepada setan, kepada dirinya, kepada patung dan buatan tangan manusia yang lain. Kerusakan dan ketidakmampuan total itu nyata dalam kehidupan manusia. Sekalipun saat yang sama, perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi berlangsung sangat pesat dan sangat mutakhir, tetapi tidak pernah meniadakan fakta adanya kerusakan dan ketidakmampuan total dalam diri manusia. Akhirnya kita menyadari bahwa upah dosa adalah kematian. Pada waktu nantinya Kristus datang kembali, maka semua orang akan dibangkitkan dan menerima satu tindakan Tuhan, yaitu penghakiman. Dan dari penghakiman itu diputuskan orang-orang pilihan yang percaya akan mengalami hidup kekal abadi selama-lamanya di langit bumi yang baru, dan orang-orang yang tidak percaya akan hidup kekal dalam tubuh yang binasa dihukum untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kita tahu bahwa kematian itu tidak hanya berhenti terpisahnya hubungan tubuh dengan roh,
kematian rohani, tetapi kematian kekal. Kiranya kita sebagai orang percaya selain bersyukur, juga mempersiapkan diri agar kita menikmati hidup ini dan hidup akan datang dengan sungguh-sungguh, karena semuanya berasal dari Tuhan yang beranugerah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.